Siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Yakin baik-baik saja? Yakin. Coba saya lihat. Ya, semua baik ini. Terlihat dari senyumnya ini. Putri senyumnya melekat sekali. Semuanya sehat? Sehat. Oke, jadi semua kondisi yang kita terima yaitu baik dan sehat itu semua dari Tuhan, ya. Karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam melakukan suatu kegiatan kita juga harus memohon tuntunan dari Tuhan, ya. Oke. Jadi untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ibu silakan. Oke, semua berdiri. Dalam nama Bapa, para Bapa dalam kerajaan surga, mari kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan karunia-Mu, kami semua bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan sehat. Dalam nama Bapa, nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu, ya. Oke, tenang untuk mendengarkan absen. Alexandria de Enaha, ada Ibu. Amelia Resti Kapitae. Wilhelmus Nangraknaha. Oke, jadi semua hadir ya hari ini. Oke. Semuanya sudah hadir, jadi kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Dengan matriks. Ada yang masih ingat definisi dari determinan suatu matriks? Oke, silakan Kirana. Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen pada diagonal sekunder. Oke, jadi itu definisi dari determinan suatu matriks. Ada yang masih ingat sifat-sifat determinan matriks berubah 2 kali 2? Oke, kami Sifat-sifat determinan matriks order 2 yang pertama yaitu determinan transpos matrika dengan determinan matriks. Oke, karena kalian sudah paham, berarti kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan materinya itu adalah tetap determinan matriks berorder 2 kali 2. Dan tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian mampu menentukan determinan matriks berorder 2 kali 2. Tujuan yang kedua itu kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks berorder 2 kali 2, ya. Oke. Dari jawaban yang tadi kalian berikan, Ibu bisa lihat bahwa tujuan pertama itu sudah tercapai, ya. Karena kalian sudah bisa menentukan determinan matriks order 2 kali 2. Hari ini manfaat dari determinan matriks order 2 kali 2 yaitu kalian dapat menggunakan determinan matriks order 2 kali 2 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel, ya. Oke. Sudah belajar sistem persamaan linear 2 variabel, betul? Oke. Model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini adalah model problem based learning, ya. Oke. Metode
pembelajarannya itu menggunakan metode diskusi dan presentasi ya. Jadi masalah yang diberikan itu kalian diskusikan, setelah itu baru presentasi hasilnya ya. Oke. Dan di situ ibu akan menilai pada saat presentasi, diskusi dan presentasi itu ibu akan menilai keterampilan. Jadi keterampilan yang ibu nilai itu pada saat diskusi dan pada saat presentasi. Ibu juga akan menilai sikap kalian pada saat pembelajaran ini. Sikap yang ibu nilai itu adalah kerjasama dan tanggung jawab. Nah, setelah itu baru ibu menilai pengetahuannya. Pengetahuannya itu akan dinilai dengan tes tertulis. Ibu kasih soal uraian. Jadi setelah selesai pembelajaran, ibu akan tes pemahaman kalian menggunakan soal uraian. Lanjut pada tahap pembelajaran berbasis masalah yang pertama. Jadi di sini ibu akan memberikan masalah untuk kalian selesaikan ya. Silakan diamati, masalahnya ada di PowerPoint ini. Di sini masalahnya adalah Thomas dan Johnny akan menonton pertandingan sepak bola di lapangan dekat rumah mereka tinggal. Sebagai bekal untuk menonton pertandingan, mereka akan membeli roti di toko roti terdekat. Thomas membeli 2 roti coklat dan 2 roti keju seharga Rp10.000. Johnny membeli 3 roti coklat dan 1 roti keju seharga Rp9.000. Jika pada saat itu toko roti sedang ada potongan harga untuk roti coklat itu 10% dan roti keju 5%. Berapa uang yang diterima kembali oleh Thomas dan Johnny setelah harga roti yang dibeli itu ternyata mendapat potongan harga? Kalau begitu, kalian akan menyelesaikan permasalahan ini dalam kelompok ya. Sekarang silakan duduk berkelompok. Ketua kelompoknya silakan ambil LKPD dengan Anda. Sebenarnya berdirinya di mana dibaca dulu di situ ada tulis untuk hari ini kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yang dari hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu kemarin kalian sudah mendiskusikan permasalahan yang ada di dalam LKPD ya. Semua sudah selesai pekerjaan LKPD-nya? Oke. Kalau sudah selesai berarti hari ini kita lanjutkan dengan presentasi ya. Semua sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke. Kalau begitu sebelum mulai presentasi kita akan mengundi dulu. Jadi masing-masing ketua kelompok mengambil undian di sini.
diskusi kami. Berdasarkan soal bahwa Thomas dan Jody berencana akan menonton pertandingan sepak bola di lapangan dekat rumah mereka tinggal. Sebagai bekal untuk menonton pertandingan, mereka akan membeli roti di toko terdekat. Thomas membeli 2 roti coklat dan 2 roti keju seharga Rp10.000. Jody membeli 3 roti coklat dan 1 roti keju seharga Rp9.000. Jika pada saat itu toko roti sedang ada potongan harga, ditukar 10% dan untuk roti keju 5%, berapakah uang yang diterima kembali oleh Thomas dan Jody setelah harga roti dibeli? Ternyata mengandalkan kapal saja. Berdasarkan soal di atas diperlukan bahwa Thomas membeli 2 roti coklat dan mendapatkan diskon 10%, sedangkan Jody membeli 3 roti coklat dan 1 roti keju seharga Rp10.000 dan mendapatkan potongan harga 5%. Dan yang ditanya di dalam soal tersebut yaitu berapa uang yang diterima kembali oleh Thomas dan Jody setelah mengalami potongan harga. Dan uang yang diterima kembali oleh Thomas adalah Rp10.000. Oke, terima kasih. Kami mempelajari Oke, untuk mana yang bertanya, silakan. Ya, kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ini jika harga awal yang dibayarkan oleh Jody dan digunakan untuk dua seharga Rp6.000 dan mendapatkan diskon sebesar 5%, maka berapa harga yang dikeluarkan Jody mendapatkan Rp2.000 setelah ada potongan harga senilai 5% tersebut. Terima kasih atas satu yang bertanya pada ilmu. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika harga awal yang dibayar oleh Ani yang digunakan untuk membeli roti keju di harga Rp6.000 dan mendapatkan diskon sebesar 5%, maka harga 2 roti keju yang harga Rp6.000 dengan potongan harga 5% adalah 5% dikali Rp6.000 sama dengan 5% dikali dengan Rp6.000 sama dengan 300, maka harga yang dibayar oleh Ani untuk mendapatkan 2 roti keju adalah Rp5.700. Oke, bagaimana kelompok 1? Pas jawaban dari kelompok 3? Pas ya, oke. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada kesalahan. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan kolaborasi kepada kami dari kelompok kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada tempatnya saya persilakan. Baik, diberikan soal. Thomas dan Jody berencana akan menonton pertandingan sepak bola di lapangan dekat rumah mereka tinggal. Sebagai bekal untuk menonton pertandingan, mereka akan membeli roti di toko roti terdekat. Thomas membeli 2 roti coklat dan 2 roti keju seharga Rp7.000. Jody membeli 3 roti coklat dan 1 roti keju seharga Rp9.000. Jika pada saat itu toko roti sedang ada potongan harga untuk roti coklat sebesar 10% dan untuk roti keju sebesar 5%, berapakah uang yang diterima kembali oleh Thomas dan Jody setelah harga roti yang dibeli ternyata mendapat potongan harga? Berikan pertanyaan, tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah di atas. Diketahui, Thomas membeli 2 roti coklat dan 2 roti keju seharga Rp10.000. Jody membeli 3 roti coklat dan 1 roti keju seharga Rp9.000. Dan di toko roti terdekat sedang ada potongan harga untuk roti coklat sebesar 10%,
dan untuk roti keju sebesar 5%. Yang ditanyakan, berapa uang yang diterima kembali oleh Thomas dan Joni setelah harga roti yang dibeli ternyata mendapat potongan. Penyelesaiannya, X sama dengan harga sebuah roti coklat dan Y sama dengan harga sebuah roti keju. Jawaban, harga roti coklat atau X per buahnya adalah 2.000 dan harga roti keju atau Y per buahnya adalah 3.000. Potongan harga untuk roti coklat sebesar 10%, maka harga yang harus dibayar untuk satu buah roti coklat adalah Rp1.800. Potongan harga untuk roti keju 5%, maka harga yang harus dibayar untuk satu buah roti keju adalah Rp2.850. Jadi setelah mendapatkan potongan harga, maka uang yang diterima kembali oleh Thomas adalah Rp700 dan uang yang diterima kembali oleh Joni adalah Rp750. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kelompok yang berapa uang yang diterima oleh pembeli ini setelah mendapatkan potongan harga cukupkan 10% yang tinggi berapa uang yang diterima kembali Thomas dan Joni setelah mendapatkan potongan harga dari roti coklat 10% dan roti keju sebesar 5%. terima kasih atas informasi yang telah diberikan dari kedua. Jadi setelah mendapat potongan harga, uang yang diterima kembali oleh Thomas adalah Rp700 dan uang yang diterima kembali oleh Joni adalah Rp750. Terima kasih untuk semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, dari jawaban yang tadi dibacakan, melihat bahwa hampir semuanya benar. Hanya ada sedikit salah cara membacanya, ya kan? Tetapi secara keseluruhan semua jawabannya benar, ya. Jadi dari sini kita dapat berapa harga roti coklat per buah? Oke, karena X tadi adalah harga sebuah roti coklat. Berapa harga roti keju per buah? Selanjutnya, potongan harga untuk roti coklat itu 10%. Maka harga yang dibayar untuk satu buah roti coklat itu berapa? 1.200. Berarti kamu sudah hitung ya? 10% dari 2.000 untuknya berapa? 10% dari 2.000. 200 rupiah. Berarti tadi harga roti coklatnya 2.000 dikurangi dengan 200 rupiah dapat 1.800. Semua jawabannya sama ya? Oke. Yang kedua untuk roti keju. Potongan harga untuk roti keju berapa persen? 5%. Oke. Berarti harga yang harus dibayar untuk satu buah roti keju berapa? Rp250. Berarti itu potongan 5% dari 3.000 itu berapa? Rp150. Oke, berarti 3.000 dikurangi Rp150 dapat Rp2.850. Oke. Nah, berarti yang terakhir apa? Setelah mendapatkan potongan harga, maka uang yang diterima
hasil diskusi tadi dan penjelasannya ini semua sudah paham? Oke, kalau begitu sekarang duduk kembali ke tempat masing-masing. Oke, sekarang masing-masing tuliskan kesimpulan dari hasil pembelajaran tadi di dalam buku catatan kalian. Oke, silakan. Sudah? Oke. Semua sudah menuliskan kesimpulannya? Sudah. Oke, berarti Ibu minta satu orang untuk membacakan hasil kesimpulannya. Dari materi determinan matriks order 2x2 kita akan menyebutkan bahwa determinan suatu matriks adalah suatu fungsi skala dengan domain matriks tersebut. Determinan matriks berorder 2x2 misalkan matriks A adalah matriks berorder 2x2 dengan determinan A sama dengan A, B, C, D, maka determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan A kali D kurang B kali C. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan determinan matriks order 2x2 yaitu yang pertama, memahami masalah yaitu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah. Yang kedua, membuat rencana dengan membuat permisalan dari permasalahan dan membuat sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan. Yang ketiga, melaksanakan rencana dengan membuat persamaan matriks dan menghitung determinannya. Yang keempat, memastikan jawaban dengan pertanyaan dan menyebutkan jawaban. Oke, terima kasih untuk silakan tutup buku dan rapikan meja supaya Ibu akan memberikan evaluasi ya terkait pembelajaran kita tadi. Dan semua sudah paham tadi kan? Sudah. Maka Ibu akan memberikan tes untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi ya. Oke, silakan ditutup catatannya dan rapikan. Ibu akan membagi soal tes. Baik, semua sudah dapat soal? Sudah. Silakan baca petunjuknya dan kerjakan secara individu ya. Oke, sudah selesai.